Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai ekowisata bahari di Kalimantan Barat. Yang pertama itu kita akan bahas mengenai latar belakangnya, definisi ekowisata dan manfaat ekowisata bahari sendiri. Latar belakang ekowisata bahari di Kalimantan Barat yaitu ekowisata sebagai salah satu cara untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan telah memberi kontribusi sebanyak 20% dari perjalanan internasional dan memiliki pertumbuhan sekitar 5% per tahun. Destinasi ekowisata juga yang umumnya bercirikan lingkungan alam dengan keanekaragaman hayati budaya, geologi dan meteorologi yang menimpa merupakan daya tarik utama yang dapat ditemukan di Kalimantan Barat, di mana sekitar 73% merupakan wilayah Indonesia, namun Kalimantan dan destinasi wisatanya kurang terekspos dalam peta global. Selanjutnya yaitu mengenai definisi ekowisata sendiri. Nah, di sampingnya itu ada gambar Bukit Kelam. Yang pertama, ekowisata merupakan pemanfaatan hewan dan sumber daya alam non-konsumtif dan berkontribusi langsung ke daerah yang dikunjungi melalui pekerja atau keuangan, memberikan manfaat bagi pelestarian kawasan dan kesejahteraan ekonomi penduduk setempat, dikutip dari Bejrok tahun 2000. Menurut Bo 1990 menyatakan bahwa ekosistem adalah sinonim dari wisata berbasis alam yang dilestarikan sebagai wisata alam. Ekowisata adalah pariwisata yang kurang konsumtif dibandingkan dengan wisata alam. Ini dikutip dari Hayford 1994. Manfaat ekowisata bahari sendiri yaitu di Kalimantan Barat bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, tetapi juga berperan sebagai untuk melestarikan lingkungan laut yang rentan terhadap degradasi sendiri. Tantangan global dalam pengelolaan ekowisata bahari sendiri yaitu yang pertama ada perubahan iklim, di mana iklim di dunia ini tidak menentu dan masing-masing benua memiliki iklim yang berbeda. Yang kedua yaitu polusi plastik, di mana terkadang polusi plastik yang ada di laut bisa dimakan oleh biota-biota kecil dan mengakibatkan tubuhnya mengkonsumsi mikroplastik. Yang ketiga ada praktik penangkapan ikan yang berlebihan, merupakan tantangan global yang perlu diatasi dalam upaya mempertahankan keberlanjutan ekowisata bahari di Kalimantan Barat, yang dimana di sini seperti penangkapan ikan menggunakan pukat harimau dan lain sebagainya yang bisa merusak ekosistem di daerah tersebut. Tantangan yang kedua itu tantangan secara nasional dalam pengelolaan ekowisata bahari di Kalimantan Barat, yang itu kebijakan yang konsisten, dikarenakan Indonesia memiliki pemerintah memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Yang kedua, infrastruktur yang terbatas di Kalimantan Barat sehingga lebih susah diakses. Ketiga, keterlibatan masyarakat lokal adalah tantangan nasional utama yang harus diatasi untuk memastikan pengelolaan ekowisata yang efektif di Kalimantan Barat. Yang dimana kita mengetahui bahwa masyarakat pesisir itu sendiri susah untuk diajak kerjasama karena mereka memiliki pola pikir yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan yaitu program konservasi yang berfokus pada kolaborasi lintas sektor dan inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Langkah kunci dalam menjaga ekowisata bahari di Kalimantan Barat. Nah,
Di dalam upaya ini kita bisa melibatkan pemerintah daerah, lembaga konservasi lingkungan, organisasi non-pemerintah seperti NGO, dan sektor swasta seperti industri, pariwisata, dan perikanan dalam merancang kebijakan yang mendukung ekowisata yang berkelanjutan. Yang kedua, kita perlu mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk pelaku industri pariwisata masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian ekosistem bahari dan cara bertindak secara bertanggung jawab. Ketiga, kita bisa mengadakan atau mengunggah media sosial secara komunitas untuk menyadarkan sekelompok masyarakat tentang akan pentingnya menjaga ekosistem di daerah tersebut. Terus kita juga bisa mendorong pengembangan kebijakan yang mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan seperti perlindungan untuk terumbu karang, zonasi untuk pariwisata yang ramah terhadap lingkungan. Kita juga bisa melakukan monitoring atau pemantauan secara rutin terhadap ekosistem bahari serta mengevaluasi dampak dari kegiatan ekowisata untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat merusak lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh kasus. Contoh kasus proyek ekowisata yang sukses di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa integrasi antara pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat menghasilkan hasil yang positif dan berkelanjutan. Proyek ekowisata yang sukses di Kalimantan Barat adalah seperti Taman Nasional Gunung Palung. Di sana telah dilakukan integrasi yang efektif antara pelestarian dan pemberdayaan lokal secara geografis. Nah, Taman Nasional Gunung Palung atau Mount Paling National Park membentang di antara 01 derajat 03 sampai 01 derajat 22 lintang selatan dan 190 derajat 54 sampai 110 derajat 28 bujur timur. Sedangkan berdasarkan letak administratif, kawasan ini berada di Kabupaten Ketapang Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pelestarian lingkungan di Taman Nasional Gunung Palung ini diutamakan dengan upaya konservasi habitat hutan hujan tropis yang kaya biodiversity, termasuk spesies endemik seperti orangutan. Nah, kegiatan ekowisata yang dilakukan di dalam Taman Nasional ini dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, melalui kegiatan ekowisata masyarakat lokal diberdayakan untuk menjadi pemandu wisata, pengelolaan homestay, produsen kerajinan tangan berbahan baku alam. Ini memberikan mereka pendapatan tambahan yang signifikan dan mendorong partisipasi aktif dan menjaga kelestarian alam di sekitar mereka. Nah, dengan pendekatan ini kita dapat melihat bahwa Taman Nasional Gunung Palung telah berhasil menciptakan lingkungan yang seimbang antara pelestarian alam dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal, menghasilkan hasil yang positif dan berkelanjutan bagi kedua aspek tersebut. Selanjutnya, kita juga perlu melakukan penguatan regulasi, yaitu peningkatan investasi infrastruktur. Pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal adalah rekomendasi kunci untuk memastikan masa depan yang cerah bagi ekowisata bahari di Kalimantan Barat. Nah, menurut saya rekomendasi ini sangat relevan kenapa? Karena untuk memastikan masa depan ekowisata bahari di Kalimantan Barat yang berkelanjutan, penguatan regulasi ini dapat membantu dalam perlindungan lingkungan laut yang penting bagi kelestarian ekosistem. Peningkatan investasi infrastruktur akan mendukung aksesibilitas dan pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan. Sementara itu, pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan laut dan memberdayakan mereka dalam industri pariwisata. Dan dengan menetapkan rekomendasi ini, diharapkan ekowisata bahari
di Kalimantan Barat dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan kolaborasi yang tepat antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta berkelanjutan, ekowisata bahari di Kalimantan Barat dapat menjamin untuk generasi mendatang. Sinergi ini tidak hanya memperkuat pengawasan dan implementasi regulasi yang ketat untuk melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur yang mendukung ekowisata. Nah, lebih dari itu, pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal memainkan peran krusial dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan sumber daya laut. Sehingga dengan demikian, kolaborasi ini dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk mengembangkan ekowisata bahari sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan menjaga warisan alam bagi masyarakat di daerah Kalimantan Barat.